warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Hadrawati Hasanuddin, calon guru penggerak angkatan kelima dari UPT SPF SMP Negeri 40 Makassar. Video ini memuat terkait demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adapun tujuan pembelajaran yaitu melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di lingkungan sekitar. Berikut adalah cuplikan video wawancara kepada salah satu pemimpin yaitu Kepala Sekolah di UPT SPF SMP Negeri 40 Makassar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Dan silakan duduk Ibu Hadra. Apa kabar ini? Alhamdulillah. Lama baru berjumpa lagi nih. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah baik Pak Haji. Kalau Pak Haji? Ya alhamdulillah baik-baik. Pak Haji, begini Pak Haji, saya dapat tugas dari calon guru penggerak ini Pak Haji untuk menginterview kepala sekolah terkait dilema etika sama bujukan moral. Dilema etika itu ketika Bapak pernah menghadapi atau membuat keputusan mengalami dilema antara dua nilai yang sama-sama benar, yang punya nilai kebenaran, dan juga bujukan moral. Kadang ada sesuatu yang benar dan memilih yang salah. Selama ini kan selama Bapak memimpin sebagai kepala sekolah di SMP 40 ini, pernahkah Bapak dihadapkan dalam mengambil keputusan antara benar dan benar dan salah ini, Pak? Ya, saya kira itu hal itu sering terjadi, ya. Dan kadang-kala membuat keputusan itu diambil dengan dilematis. Tapi sebagai seorang pemimpin harus mengambil, tidak boleh ragu dalam pengambilan keputusan. Biasanya Pak, untuk menjalankan pengambilan keputusan ini biasanya kita berbasis apa Pak? Kan selama ini dalam pengambilan keputusan itu ada 3 jenis Pak. Satu yang namanya end-based thinking atau berdasarkan dari hasil akhirnya. Kita membuat keputusan berdasarkan hasil akhir yang kita rasa yang akan terjadi. Yang kedua ada yang namanya rule-based thinking, di mana kita mengambil keputusan berdasarkan karena ada rule atau aturan yang ada. Dan yang ketiga itu kita mengambil keputusan karena ada care, rasa empati, namanya care based thinking gitu Pak Adi. Biasanya kita dalam mengambil keputusan itu cenderung di mana Pak di antara 3 ini? Jadi pengambilan keputusan yaitu kita biasa blended, tidak boleh kita lihat hitam putih, ya, karena namanya mengelola organisasi itu ya bukan hitam putih. Oleh sebab itu kita harus blended. Nah, hanya misalnya di persoalannya yang mana lebih menguntungkan kepada dua organisasi, apakah misalnya dengan ya, kemudian apakah dengan end thinking atau dengan rule thinking, atau kita combine ya, di blending, dikembali itu. Nah, untuk mengambil sebuah keputusan itu yang paling itu adalah titik sentralnya pada organisasi. Tentu yang kita mau inginkan tidak break the rule, tapi endingnya untuk organisasi. Berarti pernah berarti mengambil keputusan, misalnya ketika ada disuruh dua memilih sesuatu hal, pernah buat satu keputusan berdasarkan ingin menguntungkan kedua belah pihak Pak Haji. Apakah pernah pilih ada yang namanya opsi dilema? Itu pernah dihadirkan tidak Pak Haji dalam pengambilan keputusan? Iya, kita hadirkan opsi dilema. Tapi sekali lagi, keputusan yang terbaik itu untuk organisasi secara keseluruhan. Nah, kalau menguntungkan organisasi, nah, terkait dengan berbicara dengan organisasi, tentu di dalamnya adalah
bercampur ya, kepentingan banyak. Oleh sebab itu kita harus hadirkan itu agar kepentingan itu berpihak kepada orang banyak, dalam hal ini organisasi. Nah, terkait dengan individu, kita juga tidak mau string misalnya langsung mematakan itu, tapi kita ambil sebagian, tapi tidak pada endingnya nanti bukan pada individualnya, tapi pada organisasi yang menjadi titik sentralnya. Terus mungkin Pak Haji bisa sharing pengalaman Pak dalam mengambil keputusan. Mungkin pernah Bapak mengalami keputusan terdapat 4 paradigma dalam pengambil keputusan Pak Haji. Ada yang individu lawan kelompok, ada yang keadilan lawan kasihan, ada juga kejujuran lawan kesetiaan, sama ada jangka panjang sama lawan jangka pendek. Kira-kira ada tidak kasus yang pernah kita hadapi Pak Haji dalam waktu dekat ini mungkin, atau mungkin ya selama saya memimpin ya, pengalaman selama ini memimpin, saya sudah memimpin sekolah lebih daripada 10 tahun sejak 2005 sampai sekarang 2022. Berarti sudah berapa tahun itu? Tentu ada hal yang pernah terjadi. Tapi yang menariknya pada saya itu ada tadi itu jangka panjang, jangka pendek. Nah, terkait dengan ini, tentu yang paling bagus adalah bagaimana memikirkan organisasi dalam jangka panjang. Jadi keputusan-keputusan yang ambil itu efeknya. Efeknya itu dampak positifnya itu dalam jangka panjang, bukan dalam jangka. Apa gunanya misalnya kita karena sesuatu hal dengan pertimbangan ini hanya jangka pendek itu yang tentu kesenangan itu pada itu dengan instan. Iya. Keuntungannya pada seseorang, mungkin karena sifatnya, atau mungkin karena ada kekerabatan, mungkin karena ada kolega, mungkin karena ada persamaan sahabat itu, sampai organisasi dalam jangka panjang itu. Nah, itu bahayanya karena dampak atau outcome dari sebuah produk, dari sebuah organisasi itu akan berdampak negatif untuk kedepannya, outcome-nya. Bukan hanya di output. Kalau kita berpikir dalam kerangka jangka pendek keputusannya. Mungkin Pak Haji bisa cerita salah satu contoh dari kasus yang pernah dihadapi ketika Bapak mengambil keputusan Pak Haji. Ya, dalam suatu misalnya di penentuan kenaikan kelas, karena pada waktu yang lalu itu dilematis sekali, karena selalu kita mau menjas, kita mau menentukan kualitas suatu sekolah itu dengan ada yang tidak naik kelas, contohnya ya kan? Ada yang tidak naik kelas gara-gara mungkin hanya faktor-faktor kognitif. Ya, itu ya faktor kognitif ya. Sambil kita mengabaikan faktor-faktor afektif dan motoriknya. Ya. Contoh misalnya ada anak yang secara kognitif sementara yang lain bagus. Kemudian secara kognitif, kalau contoh misalnya bahasa Inggris atau matematika sangat rendah. Nah, di rule, di SOP-nya kita misalnya, manakala ada mata pelajaran yang rendah, misalnya nilai 3 lah, toh, nilai tidak boleh naik kelas dalam SOP. Nah, ini kita sudah putuskan bahwa anak yang memperoleh angka misalnya nilai mati istilahnya 3 pada waktu itu toh, tidak naik kelas. Sementara yang lain itu bagus, ya toh. Nah, ini di suatu rapat misalnya hampir semua teman menginginkan, ini kan kasihan, hanya tinggal satu, ya kan? Tinggal satu. Ya kenapa tidak naik hanya di persoalan satu? Tapi karena ini merupakan rule atau SOP buat kita, itu keputusan bersama itu kita lakukan bersama. Jadi apapun dampak, tidak boleh kita merubahnya secara hanya menguntungkan segelintir ini. Oleh sebab itu aturan yang telah kita sepakati bersama kita harus lanjutkan untuk jangka panjangnya.
Karena masyarakat akan melihat Iya. output yang dihasilkan. Kalau kita misalnya merubah, Iya. itu, lalu katakan sekolah itu tidak mendidik karena unconsistent, tidak konsisten, tidak atur dengan rule yang dia bikin. Nah, itu jangka, tapi memangnya dalam jangka pendek ya mungkin bisa naik kelas karena persoalan kasihan, persoalan apa untuk satu orang, tapi untuk jangka pendek output dan outcome-nya Iya. akan berdampak sekali kepada institusi itu. Oleh sebab itu, kami mengambil keputusan yang jangka panjang. Iya. Bagaimana dampak outcome-nya organisasi itu ke masyarakat, itu yang paling penting. Biasanya Pak, di tantangan apa sih yang biasanya kita hadapi dalam pengambilan keputusan? Tentu tantangan, kalau berbicara tantangan itu kan ada strength, ada weakness, ada apa ya. Khususnya seperti waktu yang mengambil keputusan tentang tadi anak. Tentu, ya, tentu di sini juga di samping tantangannya paling besar tantangan internal kan. Iya. Internal itu paling besar. Karena kadang-kadang di internal itu heterogen, kadang-kadang dia pikirkan misalnya hanya persoalan untungnya bukan di persoalan angka, persoalan apa, tapi di persoalan perasaan yang biasa dominan daripada rule yang ada. Itu tantangan utama juga bagi seorang kepala sekolah itu. Kemudian juga tantangan eksternal. Ya, tantangan eksternal, apakah itu orang tua profesor didik? Kan biasanya katakan, iya kasihannya misalnya kan, dia mau mengabaikan rule itu demi anak satu, tapi ya, bagi orang-orang yang misalnya ada di luar juga yang paham dengan konsisten ya toh, atau istiqomahan, dia lebih itu kan, istiqomah ini yang lebih penting. Jadi juga sebagai firman Allah mengatakan bahwa Allah menyukai orang yang melakukan sedikit-sedikit dengan istiqomah daripada yang banyak tapi hanya satu kali. Maka jangka panjang yang harus dipilih. Nah, dalam Bapak mengambil keputusan ini, pernahkah Bapak membuat jadwal, misalnya jadwal dalam artian di sini membutuhkan waktu, ada waktunya yang kita kasihkan sebelum mengambil keputusan yang tepat, atau misalnya kita langsung strike to the point, strike pada saat itu harus ada keputusan, atau kita pikirkan dulu matang-matang, dikasih jadwal baru menyampaikan keputusan Pak? Kalau jadwal ini kan jadwal nih, memang kan dalam suatu organisasi, gitu kan ada jadwal memang, gitu kan. Seorang misalnya itu kan ada schedule-nya, seorang kepala sekolah, jadwal apa yang harus dilakukan. Nah di bulan ini jadi ada jadwal semacam ini untuk penentuan misalnya SOP, standar operasional prosedur dalam penentuan yang pengambilan keputusan itu kan dilakukan memang pertemuan dan diputuskan pada waktu itu oleh stakeholder yang ada. Nah, untuk eksekusinya nanti kepala sekolah, tapi yang menentukan role-nya, yang menentukan standar operasional prosedurnya adalah bukan kita, yaitu semua stakeholder. Jadi keputusannya tidak individu dan keputusannya itu mewakili organisasi. Oleh sebab itu keputusan yang diambil pada intinya harus juga mewakili organisasi. Jadi ada jadwal tersendiri, gitu ya. Bagaimana dengan langkah-langkah dan prosedurnya pada saat kita mengambil keputusan? Apakah kita langsung saja Pak Haji atau buat rapat dulu? Ya, tentunya itu kan dalam rapat kan keputusan yang diambil adalah keputusan bersama, maka juga harus pada saat misalnya ada dilematis, itu maka kita juga mengambilnya dengan bersama. Tidak boleh kita mengambil ini standar prosedur kita susun bersama, baru kepala sekolah dengan seenaknya mengambil keputusan yang sama walaupun sudah ada SOP-nya. Iya, harus ada SOP-nya. Iya. Terus Pak Haji, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang lain yang mempermudah kita dalam membantu mengambil keputusan Pak Haji? Mungkin ada orang-orang terdekat Kak, atau mungkin faktor-faktor dari lingkungan Kak yang membantu kita dalam mengambil keputusan? Kalau seperti itu untuk tertentu tidak. Tapi yang memengaruhinya ini atau pasti adalah banyak orang, ya, toh melalui suatu keputusan, suatu rapat. Iya. Jadi tidak peduli misalnya mau dekat dengan saya atau tidak dengan saya, secara individu, secara non formal. Tapi yang menjadi keputusannya kepala sekolah sebagai saya sebagai kepala sekolah itu tidak berdasarkan kedekatan, tidak berdasarkan personal, tapi berdasarkan keputusan yang bersama yang telah disusun bersama. Ya, terus Pak Haji, pernah tidak kita sudah mengambil keputusan,
terus tiba-tiba tidak merasa benar tidak, apakah sudah benar sih keputusan saya ini atau tidak, apakah Bapak pernah merasakan seperti itu? Iya, merasakan. Terus Tapi bagaimana cara tak untuk cover pemikiran Pak Haji? memang secara manusiawi ya, kadang-kadang memang muncul begitu, tapi gara-gara duluan. Iya, Tapi satu prinsipnya saya sebagai kepala sekolah itu karena gue nggak berteman dengan setan. Oleh sebab itu saya harus aku yakini itu bahwa itu keputusan yang diambil sudah yang terbaik. Jadi betul-betul kita yakinkan diri Pak Haji Iya. bahwa keputusan ini karena sudah dipikirkan matang-matang. Dan bukan saya yang pikir. Oh iya betul Pak Haji. Ini sudah keputusan bersama dan sudah dianggap bahwa itu adalah keputusan yang terbaik Pak Haji. Terus di terakhir ini Pak Haji, selama kita mengambil keputusan itu dengan lebih memilihkan kepada rule, pembelajaran apa yang bisa kita petik dari pengalaman Pak itu dalam mengambil keputusan Pak Haji? Yang paling penting adalah istiqomah atau konsistensi atau sustainable activity, itu yang paling ya. Jadi seseorang dilihat integritas seorang pemimpin itu dari apa yang dilakukan, itu adalah sustainable activity-nya, yang berkelanjutannya, istiqomahnya, walaupun sedikit tapi dia sustainable, itu yang bagus dibandingkan skalanya besar tapi tidak sustainable. Iya. Iya Pak Haji, itu tadi wawancaranya beberapa poin saja. Terima kasih, maaf juga sudah mengganggu Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum. Berikut adalah cuplikan wawancara dari narasumber yang kedua. Assalamualaikum Pak. Maaf mengganggu Pak. Jadi saya ini ada tugas dari Guru Penggerak untuk melakukan wawancara Pak terkait tentang pengambilan keputusan. Baik Pak, sebelumnya saya mau tanya Pak, pernah tidak Pak mengalami dilema dalam pengambilan keputusan ketika dihadapkan kepada dua hal yang sama-sama memiliki nilai kebenaran Pak? Apakah Bapak pernah mengalami hal itu Pak? Ya, suka duka. Artinya seorang pemikiran banyak suka dukanya. Kadang mengalami kapan kita bisa merasa senang, kapan kita merasa gelisah. Tergantung suasana pegawai kami. Karena pegawai kami itu tidak sama-sama karena terus kami guna dalam kadang juga ada yang suka membantu seperti yang suka ditanya sekarang. Jadi pernah tadi menghadapi dua dilema ini Pak. Mungkin Pak bisa ceritakan seperti apa itu Pak? Misalnya ada salah satu yang harus setelah kami menetapkan salah seorang satu di antaranya bisa menerima, yang lain terkadang menolak. Jadi karena situasi kondisi sampai pada saat itu mereka menolak. Kemudian terkadang kami alami sebagai kepala. Baik Pak, ketika Bapak dihadapkan pada dilema itu, biasanya Bapak pengambilan keputusan ini seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Karena pada saat pengambilan keputusan ada 3 jenis Pak. Biasanya ada berdasarkan end-based thinking atau sesuai dengan dari akhir dari keputusan masalah ini, apakah berpihak pada kelompok atau tidak. Kemudian ada juga terkait dengan rule-based thinking atau berdasarkan dari peraturan yang ada, atau berdasarkan dari care-based thinking atau karena dari peduli atau empati kepada seseorang, akhirnya Bapak mengambil keputusan itu. Kira-kira di antara 3 ini Bapak sering mengambil keputusan enggak? Ya, pada akhirnya keputusan itu selaku pimpinan terlepas dari pribadi itu harus mengikuti aturan yang ada. Tidak serta-merta semua kebijakan itu berdasarkan dari pikiran, keberpihakan dan sebagainya. Tetapi kita juga harus bagaimana upaya
tata tertib yang berlaku, undang-undang yang berlaku itu harus kita Biasa Bapak gabungkan nih cara kadang untuk melihat situasi. Iya. Kalau memang misalnya harus berdasarkan dengan aturan yang seperti itu, tapi di sisi yang memungkinkan kita suasana tidak mendukung, maka kita harus mencoba melakukan pendekatan sehingga apa yang dilakukan itu bisa terlaksana. Baik Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan dalam mengambil keputusan? Ya, yang pertama kita harus melakukan pendekatan-pendekatan dengan pihak-pihak yang kedua, supaya ini menjadi keputusan bersama, maka perlu ada Musyawarah Pak Haji. Adakah tantangan yang Bapak hadapi selama proses pengambilan keputusan itu Pak? ya terkadang ada. Biasanya tantangannya seperti Ya, apa Pak? seperti misalnya sulitnya menentukan kebijakan itu karena di lain sisi ini teman, ini adalah anak buah kami, sehingga selalu mempertimbangkan yang terbaik. Jadi muncul banyak dilema-dilema itu Pak Haji. Ya namanya satu instansi atau suatu pemimpin itu tidak terlepas dari pemerintahan kita. Bagaimanapun juga harus sabar menghadapi seperti itu agar semua rencana itu terlaksana dengan baik. Apakah Bapak pernah menghadirkan opsi trilema atau ada opsi lain ketika ada dua dihadapkan pada pilihan tapi tiba-tiba Bapak punya ide lain membuat opsi lain gitu Pak dalam mengambil keputusan? Seperti apa itu? Misalnya Pak, ada keputusan kan antara individu sama kelompok nih Pak. Terus tiba-tiba kita muncul, oh kayaknya ada opsi lain yang bisa dilakukan ini. Seperti mungkin dia tetap diadakan atau dia bagaimana cara supaya ini dua ini ikut gitu Pak. Jadi sebagai pimpinan perlu melakukan pendekatan-pendekatan. Yang pertama saya panggil dulu, apakah melalui tes langsung dari bersangkutan, baik secara individu atau kelompok. Ini upaya untuk menyatukan kedua sisi yang tolak supaya apa yang dilakukan bisa dengan selesai sesuai rencana. Karena kalau dibiarkan berlalu seperti itu akan menimbulkan gejala-gejala sesungguhnya akan rusak dalam hidup. Oleh karena itu saya selaku orang tuanya, selaku pemimpin di sini perlu melakukan pendekatan bagaimana supaya mereka mengikuti kedua belah. Kalau kita bisa jalan, bisa sukses bersama. Terus Pak, ketika kita mengambil keputusan biasa kita buat jadwal ya atau bagaimana sih dalam kasus ini? Ya, namanya yang bersifat baik interim maupun eksternal itu perlu pemikiran matang. Jadi tidak serta-merta memutuskan sesuatu. Mungkin 1-2 hari kita berpikirkan bersama. Kita apapun yang menjadi keputusan nanti adalah keputusan terbaik. Jadi tidak serta-merta. Langsung Pak. Jadi nanti setelah itu akan dijadwalkan duduk bersama sehingga melakukan keputusan bersama dan yang aman. Yang menguntungkan Yang tidak hanya satu menguntungkan, pihak ya, Pak, tidak. tapi Semua golongan bisa diuntungkan. Baik Pak. Terus Pak, untuk terkait dari pengambilan keputusan ini, adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi Bapak dalam pengambilan keputusan? Sebenarnya ada hak tersendiri sebenarnya. Di lain sisi perlu mempertimbangkan karena ini adalah keuntungan bersama, maka perlu ada perlakuan kepada semua pihak yang ada di sini supaya mereka turut merasakan apa yang kita melakukan, apa yang kita lakukan itu dengan ringan bisa dilaksanakan. Jadi tanpa harus ada istilahnya teman dekat, ada istilah kelompok yang paling unggul. Selaku pimpinan tidak seperti itu. Tapi bagaimana cara merangkul itu? Terus Pak, pernah tidak Bapak mengalami kita sedang mengambil keputusan ini Pak, tapi tiba-tiba dalam hati tak muncul keraguan mungkin Pak? Apakah Bapak pernah mengalami seperti itu? Oh, sering. Bagaimana Bapak menghandle-nya Pak? Ini untuk menghandle seperti keraguan-keraguan itu perlu
memanggil kembali teman supaya tidak sendiri memikul beban itu, menyampaikan apa yang saya alami, bagaimana akhirnya, bagaimana yang akan datang. Jadi perlu pendekatan-pendekatan itu supaya saya tidak terbebani sendiri. Dan ini untuk semua pihak kita untuk berbelajar. Oleh karena itu duduk bersama kembali, memikirkan dengan baik secara matang, baru memutuskan. Baik Pak, terakhir nih Pak, kira-kira ada hal apa nih Bapak yang bisa petik dari proses pengambilan keputusan selama ini? Sangat luar biasa. Selaku pimpinan yang semakin sendiri. Di lain sisi terkadang ada was-was. Apakah benar yang telah saya putuskan untuk kepentingan umum atau hanya untuk sendiri? Itu terkadang muncul. Jadi dengan bismillah memutuskan ini musyawarah bersama. Saya pikir lebih banyak baiknya daripada Betul sekali Pak. Baik Pak, saya rasa itu tadi wawancaranya Pak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Pak. Assalamualaikum. Berikut adalah daftar tugas atau checklist refleksi wawancara. Yang pertama adalah hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut, pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada, jika dibandingkan dengan hal-hal yang telah dipelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Berdasarkan hasil analisis kasus dari wawancara 1, saya menemukan bahwa dilema yang dihadapi oleh narasumber pertama terkait kasus yang diceritakan yaitu menyangkut paradigma dilema etika rasa keadilan lawan rasa kasihan, serta dilema antara jangka panjang lawan jangka pendek. Adapun prinsip yang digunakan oleh narasumber dalam menyelesaikan masalah yaitu dengan prinsip rule-based thinking atau dengan berpikir berbasis peraturan, namun tidak menutup kemungkinan untuk menggabungkan dengan kedua prinsip yang lain dalam mengambil keputusan. Selain itu, saya juga menemukan bahwa narasumber telah menjalankan beberapa langkah pengujian keputusan dari 9 langkah yang ada, seperti mengenali nilai yang berlawanan, mengumpulkan fakta-fakta, menentukan siapa yang terlibat, prinsip resolusi, pengujian paradigma benar versus benar, investigasi opsi trilema, kemudian mengambil keputusan. Adapun yang belum dilaksanakan yaitu dalam menguji benar versus salah dari keputusan yang diambil serta melakukan refleksi. Kemudian analisis kasus dari wawancara kedua, saya menemukan bahwa dilema yang dihadapi oleh narasumber kedua terkait kasus yang diceritakan yaitu menyangkut paradigma dilema etika individu melawan kelompok. Adapun prinsip yang digunakan oleh narasumber dalam menyelesaikan masalah itu dengan prinsip end-based thinking atau dengan berpikir berbasis hasil, di mana keputusan itu tidak hanya menguntungkan pihak tertentu saja, tetapi semua pihak yang terlibat. Dari hasil wawancara, saya juga menemukan bahwa di antara 9 langkah pengujian, narasumber 2 sudah menjalankan langkah-langkah yaitu mengenali nilai yang berlawanan, mengumpulkan fakta-fakta, menentukan siapa yang terlibat, prinsip resolusi, pengujian paradigma benar versus benar, investigasi, opsi trilema, kemudian mengambil keputusan. Pengujian benar versus salah dan refleksi belum termuat. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua terkait persamaan atau perbedaan serta hal yang menonjol dari salah satu pimpinan. Persamaan yang saya temukan dari hasil wawancara kedua narasumber adalah sebelum pengambilan keputusan, kedua narasumber senantiasa mengadakan diskusi atau rapat terlebih dahulu untuk mengidentifikasi masalah yang ada dan untuk menemukan alternatif solusi yang dapat digunakan agar keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan nilai yang ada atau hanya menguntungkan pihak tertentu saja.
Dalam mengambil keputusan, kedua narasumber juga senantiasa mengutamakan prinsip bahwa keputusan yang diambil dampaknya akan memberikan keuntungan bagi semua pihak yang bersangkutan. Selain itu, kedua narasumber juga senantiasa menghadirkan opsi trilema dalam pengambilan keputusan sebagai opsi lain yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Adapun perbedaan yang saya temukan dari hasil wawancara kedua narasumber adalah narasumber pertama menggunakan prinsip rule-based thinking dan end-based thinking dalam pengambilan keputusan, di mana narasumber pertama senantiasa mengambil keputusan yang tidak bertentangan dengan nilai yang ada atau peraturan yang ada, namun hasil akhirnya dapat menguntungkan banyak orang dan berlaku jangka panjang. Sedangkan narasumber kedua cenderung menggunakan prinsip end-based thinking dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan yang dihasilkan senantiasa dapat menguntungkan banyak orang. Kedua narasumber sama-sama memiliki hal yang menonjol satu sama lain, di mana narasumber pertama senantiasa mengambil keputusan dengan mempertimbangkan dampak yang terjadi dari pengambilan keputusan tersebut, di mana keputusan dia ambil bukan hanya memberikan yang terbaik untuk jangka pendek saja, tetapi keputusan itu hendaknya berpengaruh jangka panjang, konsisten, dan sesuai dengan rule. Kemudian narasumber kedua berfokus pada pengambilan keputusan yang berpihak pada semua kalangan. Pertanyaan yang ketiga terkait rencana ke depan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika, serta bagaimana mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka. Adapun rencana ke depan kedua narasumber yaitu akan melakukan analisis terhadap suatu permasalahan yang ada berdasarkan dengan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan secara terstruktur. Khususnya melakukan uji benar versus salah terhadap keputusan yang diambil, baik itu melalui uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, ataupun uji panutan, sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan nilai atau aturan yang ada, memberikan dampak yang jangka panjang dan berpihak untuk semua orang, serta tidak mengenyampingkan rasa peduli atau empati. Yang kedua, narasumber akan mengukur efektivitas dari pengambilan keputusan melalui refleksi dan evaluasi dari hasil ketercapaian keputusan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya. Pertanyaan terakhir terkait bagaimana saya sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan, pada murid-murid dan pada kolega guru-guru saya, serta kapan akan menerapkannya. Dalam pengambilan keputusan dilema etika baik pada lingkungan, pada murid-murid maupun pada kolega guru-guru, saya akan melakukan analisis terlebih dahulu dengan mengacu pada 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, serta 9 langkah pengujian keputusan. Saya akan memulai dari tahap mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, lalu mengambil keputusan. Setelah mengambil keputusan, saya akan melihat lagi keputusan yang saya buat dan merefleksikannya. Saya juga akan menerapkan ini ketika saya dihadapkan pada pengambilan keputusan antara 2 hal yang sama-sama memiliki nilai kebenaran atau dilema etika. Itu tadi hasil analisis wawancara yang telah saya lakukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.